Shalom saudara-saudara. Kembali lagi saya Pendeta Christian of Mawicere menjumpai saudara-saudara sekalian dimanapun berada untuk mengajak bersama-sama memikirkan satu bagian Alkitab, yaitu yang terdapat di dalam Wahyu 20 ayat 1-6 yang akan menjadi bahan bacaan dan pemberitaan firman Tuhan di Gereja Masih Anjali di Minahasa pada tanggal 18 sampai tanggal 24 Mei di minggu yang akan datang, minggu di muka ini. Sekarang saya melayani di Jemaat Kemim Bukit Kemuliaan Sagrat Weru II. Nah saudara-saudara, sebelum kita memikirkan bagian Alkitab ini, mari kita terlebih dahulu berdoa, meminta pertolongan dan bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan memikirkan bagian firman-Mu yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 1-6. Engkau tahu Tuhan, bagi kami umat-Mu, memikirkan kitab Wahyu bukan merupakan hal yang mudah. Dan oleh sebab itu kiranya Roh Kudus bekerja di dalam pikiran kami, agar supaya kami dapat menemukan maksud-maksud Tuhan yang otentik, yang terkandung di dalam teks yang hendak kami baca dari Wahyu pasal 20 ayat 1-6. Kami serahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tuntunan dan pimpinan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi sekali lagi saudara-saudara, Wahyu 20 ayat 1-6 saya akan membacakan. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis atau Satan, dan mengikatnya selama 1000 tahun. Ia melemparkannya ke dalam jurang maut, lalu menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Setelah itu, ia akan dilepaskan untuk waktu yang singkat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama Kristus untuk masa 1000 tahun. Namun, orang-orang mati lainnya tidak hidup kembali sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama Dia selama 1000 tahun. Nah, baik saudara-saudara, dalam konteks pelayanan Gereja Masih Anjali di Minahasa, bagian Alkitab Wahyu 20 ayat 1-6 yang jadi bahan pemberitaan firman Tuhan pada minggu yang akan datang, 18-24 Mei 2025, dibingkai dalam sebuah tema, berbahagialah dan kuduslah mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan. Nah saudara-saudara, kitab Wahyu tergolong kitab yang cukup sulit untuk dipahami. Itu karena kitab ini berbicara tentang akhir zaman. Dan dalam tradisi Yahudi, kita perlu ingat bahwa penulis kitab Wahyu ini adalah Yohanes, murid Yesus yang adalah orang Yahudi.
Nah, ketika orang-orang Yahudi menulis atau berbicara tentang akhir zaman, mereka menggunakan bahasa apokaliptik. Bahasa apokaliptik itu adalah bahasa-bahasa metafora yang memiliki makna-makna yang tersembunyi di balik kata-kata yang diucap atau ditulis. Yang tentu makna-makna itu bisa diketahui oleh orang-orang Yahudi, namun bagi kita yang bukan orang Yahudi perlu ada penyingkapan. Nah, contohnya ialah, ini contoh beberapa saja. Yohanes beberapa kali menggunakan metafora angka 7. 7 jemaat, 7 cawan, 7 penatua, dan lain-lain. Nah, kalau dia menyebut 7, itu bukan berarti 7 secara harfiah, tetapi mengandung makna simbolik. Dalam tradisi Yahudi, angka 7 adalah simbol dari kesempurnaan. Jadi kalau Yohanes menulis surat kepada 7 jemaat, itu juga maksudnya kepada semua orang percaya, kepada semua jemaat, semua gereja, bukan hanya secara harfiah kepada 7 jemaat yang dia maksud, yang dia sebut di situ di kitab Wahyu itu. Nah, kalau di Injil Yohanes misalnya, penulisnya sama, Rasul Yohanes. Yohanes juga mencatat ada 7 mujizat Yesus. Bukan berarti hanya 7 mujizat itu yang dilakukan oleh Yesus. Melainkan 7 mujizat itu merupakan representasi dari seluruh mujizat Yesus yang banyak itu. Demikian juga kalau Yohanes berbicara tentang 7 cawan murka Allah. Itu bukan berarti ada 7 jenis murka yang hendak Allah timpakan kepada orang-orang berdosa. Tetapi 7 cawan murka Allah itu menunjuk pada murka Allah yang sudah bernyala-nyala dan sudah tiba pada batasnya, dan sudah saatnya untuk ditimpakan kepada manusia yang berdosa. Contoh lainnya lagi, saudara-saudara, dalam kitab Wahyu ada angka 666. Angka 666 itu disebut sebagai bilangan simbol untuk antikristus. Bilangan antikristus. Nah, jadi itu jangan kita pahami secara harfiah, sehingga setiap kali muncul angka 666, kita langsung cap itu sebagai antikristus. Ya, misalnya ada angka 666 di antara angka lain di barcode suatu barang yang kita beli di toko, lalu langsung kita pikir, wah ini produk dari antikristus. Bukan begitu, saudara-saudara. Ya, jadi sekali lagi bukan begitu. 666 itu adalah angka simbol manusia. Kita tahu manusia diciptakan pada hari ke-6. Jadi angka 6 itu adalah angka yang menyimbolkan manusia. Nah, lalu 6 3 kali. 6. Itu artinya sangat manusia, saudara-saudara. Manusia sekali. Artinya antikristus itu hanya manusia biasa. Hanya manusia biasa saja. Sama dengan kita. Dia sangat manusiawi. Sehingga sekuat apapun dia, sebesar apapun kuasanya, nanti juga akan lewat alias mati. Karena hanya manusia biasa. Nah, dalam konteks kitab Wahyu, antikris itu disebut juga binatang. Dan itu menunjuk pada Kaisar Roma saat itu yang jahat. Suka menganiaya, membantai, dan membunuh orang-orang Kristen. Dia mengangkat dirinya sebagai dewa. Sekuat apapun Kaisar Roma itu, antikris itu, bersama dengan pengikut-pengikutnya, mereka hanya 666. Hanya manusia biasa yang sekali kelak akan lewat. Karena itu sabar-sabar saja, tabah-tabah saja, sekali kelak mereka akan lewat. Itu maksudnya. Jadi, ketika kita membaca dan hendak memahami kitab Wahyu, jangan dulu cepat-cepat memahaminya secara harfiah, saudara-saudara. Sebagian bahasa yang dipakai dalam kitab Wahyu ini adalah bahasa metafora
yang harus disingkapkan makna yang ada di balik dari metafora itu. Nah, baik. Sekarang mari kita melihat teks bacaan kita tadi, yaitu Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Teks ini, saudara-saudara, berbicara tentang masa 1000 tahun. Bahwa Yohanes mendapatkan suatu penglihatan. Penglihatan itu diberikan Tuhan Yesus, diperlihatkan Tuhan Yesus kepada Yohanes tentang malaikat yang turun dari sorga yang menangkap iblis, lalu mengikatnya dengan rantai besar dan melemparkannya ke dalam jurang maut. Dan iblis terikat serta terkurung dalam jurang maut itu selama 1000 tahun. Namun di masa akhir 1000 tahun itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, saudara-saudara, untuk apa iblis diikat selama 1000 tahun? Yaitu dikatakan pada ayat 3, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Supaya ia jangan lagi menyesatkan manusia. Supaya ia jangan lagi menghalangi bangsa-bangsa manusia di dunia ini untuk mengenal Kristus dan percaya kepadanya sehingga diselamatkan. Saudara-saudara, selain itu Yohanes juga mendapatkan penglihatan, yaitu melihat suatu pemerintahan atau kerajaan yang berlangsung selama 1000 tahun. Rajanya adalah Kristus. Jadi kerajaan 1000 tahun atau kerajaan milenium itu, rajanya adalah Kristus. Namun dalam kerajaan 1000 tahun itu, Kristus juga memberi kuasa kepada orang-orang yang percaya kepadanya untuk menghakimi. Selain itu, Yohanes juga melihat ada jiwa-jiwa yang setia dalam iman kepada Kristus, yang saat hidup mereka telah dipenggal kepalanya dan dianiaya karena kesetiaan iman mereka kepada Kristus. Nah, mereka, jiwa-jiwa itu dibangkitkan, lalu turut memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun itu sebagai imam-imam Kristus atau sebagai pelayan-pelayan Kristus selama 1000 tahun. Dan Yohanes melihat bahwa kebangkitan jiwa-jiwa itu adalah kebangkitan yang pertama, dan mereka yang dibangkitkan dalam kebangkitan pertama itu adalah orang-orang yang kudus dan berbahagia, karena mereka tidak akan mengalami kematian kedua, yaitu penghukuman kekal. Sedangkan orang-orang mati lainnya dilihat oleh Yohanes tidak dibangkitkan. Yang tidak dibangkitkan itu adalah orang-orang yang hidup dalam dosa. Mereka akan dibangkitkan nanti untuk kemudian dicampakkan ke dalam kematian kedua. Kematian kedua yang dimaksud oleh Yohanes adalah penghukuman kekal. Nah, sampai di sini saudara-saudara, mari kita melihat beberapa komparasi atau perbandingan. Yang pertama, iblis diikat selama 1000 tahun. Meski pada akhir 1000 tahun itu ia akan dilepaskan sedikit. Lalu Kristus dan orang-orang percaya memerintah 1000 tahun. Jadi ini semacam sebuah kesejajaran yang saling bertentangan. Katakanlah sebuah paradoks. Iblis diikat 1000 tahun, sedangkan Kristus dan orang-orang percaya memerintah atau berkuasa 1000 tahun. Iblis dilemparkan ke jurang maut selama 1000 tahun. Orang-orang percaya naik tahta bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, ini paradoks. Di satu pihak iblis turun ke dalam jurang maut, di pihak lain orang-orang percaya naik tahta bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Berikut, iblis tak berdaya sehingga tak dapat lagi menyesatkan bangsa-bangsa selama 1000 tahun. Sementara orang-orang percaya menjadi imam-imam dan pelayan-pelayan Kristus selama 1000 tahun. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bila demikian mari kita mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan masa 1000 tahun atau kerajaan 1000 tahun dalam teks
kita ini. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan iblis diikat dan dilemparkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun, namun akan dilepaskan sedikit pada akhir masa 1000 tahun. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan jiwa-jiwa orang-orang percaya yang dibangkitkan untuk memerintah bersama Kristus sebagai Raja dan Imam. Yang ketiga atau yang keempat, apa yang dimaksud dengan kebangkitan pertama. Saudara-saudara, mari kita mulai dengan kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun dalam tradisi gereja selama ini sering juga disebut kerajaan milenium. Kata milenium itu dari dua suku kata bahasa Yunani, yaitu mile atau mile. Mile yang artinya 1000 dan annum yang artinya tahun. Jadi kerajaan milenium artinya kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudara, paling kurang ada 3 tafsiran atau 3 pandangan tentang kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun dalam Wahyu 20 ayat 1-6 ini. Mari kita lihat. Pandangan pertama disebut juga paham premilenial. Dari kata pre artinya sebelum, milenial artinya 1000 tahun. Jadi premilenial itu secara rafi artinya sebelum kerajaan 1000 tahun. Ya. Pandangan ini memahami bahwa kerajaan 1000 tahun itu ya 1000 tahun. Jadi pemahaman mereka adalah pemahaman yang harafiah. Nanti akan ada kerajaan 1000 tahun. Menurut mereka kerajaan 1000 tahun itu ada dan betul-betul akan berlangsung selama 1000 tahun atau 1 milenium. Dan itu belum berlangsung sekarang. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, jadi Yesus datang dulu, baru Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun di dunia ini, di bumi ini. Karena itu disebut premilenial. Sebelum milenium, sebelum kerajaan 1000 tahun itu ada, Yesus datang dulu. Nanti ketika Tuhan Yesus sudah datang kedua kali, baru Tuhan Yesus mendirikan kerajaan milenium itu di bumi ini. Dan saat itu iblis akan dikalahkan dan orang-orang percaya akan dibangkitkan untuk memerintah dalam kerajaan milenium ini. Nah, saudara-saudara, ini bukan pandangan kita gereja-gereja Protestan. Pandangan ini banyak dipegang oleh gereja-gereja aliran Pentakostal dan karismatik. Kita tidak akan membahas jauh pandangan ini. Saya hanya akan kasih garis besarnya karena ini bukan pandangan yang kita anut ya, yang kita pegang. Perlu saya tambah catatan sedikit bahwa dari pandangan paham premilenial ini lahir juga yang namanya pandangan dispensasional. Ya, dua pandangan ini banyak kesamaannya, tapi dispensasional itu lahir dari premilenial ini. Karena itu banyak kesamaannya, tapi ada sedikit perbedaan. Kita tidak akan membahas itu sekarang. Sekarang kita lihat pandangan yang kedua yang disebut paham post-milenial. Paham ini tidak memahami bahasa 1000 tahun itu secara harafiah. Kalau premilenial tadi memahami istilah 1000 tahun itu secara harafiah, 1000 tahun ya 1000 tahun. Tetapi post-milenial tidak memandang dan memahami istilah 1000 tahun itu secara harafiah. Postmilenial memandang bahwa bahasa 1000 tahun itu mengandung arti waktu yang panjang, saat atau masa yang sangat lama. Paham postmilenial ini memandang bahwa kedatangan Yesus kembali terjadi sesudah kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi kebalikan dari pandangan premilenial tadi. Kalau premilenial, Yesus datang dulu, baru dia dirikan kerajaan 1000 tahun. Postmilenial, kerajaan 1000 tahun sudah didirikan Yesus terlebih dahulu, baru kemudian sesudah kerajaan 1000 tahun itu, Yesus datang kedua kali. Namun, sama dengan premilenial,
post milenial juga memahami bahwa masa yang sangat panjang itu akan terjadi nanti, belum sekarang. Tapi juga sebelum Kristus datang kembali. Mereka memandang bahwa pemerintahan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun itu adalah pemerintahan dari sorga, bukan di dunia ini seperti pandangan premilenial tadi. Bagi mereka, kerajaan 1000 tahun ini menunjuk pada suatu masa di mana Injil itu akan diberitakan dan akan mempengaruhi dunia ini dalam segala bidang dan mentransformasi dunia ini dalam segala segmen kehidupan. Sehingga melalui peranan gereja, Injil menafasi segala segmen kehidupan di dunia, baik sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dunia ini akan berada dalam sebuah proses yang makin hari makin menjadi lebih baik. Menurut paham post milenial ini, Tuhan Yesus pernah menggambarkan itu dalam perumpamaan tentang biji sesawi. Dari biji yang kecil sekali akan tumbuh menjadi pohon yang besar dan rindang, tempat bersarangnya burung-burung. Nah, karena itu bagi post milenial, masa kerajaan 1000 tahun ini adalah masa golden age, zaman keemasan dari gereja atau kekristenan. Tidak ada fenomena kesengsaraan, penganiayaan yang akan dialami di masa kerajaan 1000 tahun itu. Menurut mereka pada masa ini dunia akan membaik terus melalui peranan orang-orang percaya yang digerakkan Kristus dari sorga untuk menjalankan misi di bumi sampai Tuhan Yesus datang kembali, di mana kebangkitan orang-orang percaya atau kebangkitan pertama yang disebut dalam bacaan kita tadi dan kebangkitan orang tidak percaya, berarti itu yang disebut juga kebangkitan kedua, akan terjadi bersama-sama. Lalu akan masuk dalam pengadilan akhir dan orang percaya dibawa ke sorga, orang tidak percaya dibawa ke neraka. Nah, saudara-saudara, pandangan ini dipegang oleh sebagian gereja Protestan. Nah, sekarang kita melihat pandangan ketiga yang disebut paham amilenial. Secara rafiah A artinya tidak, milenial artinya 1000 tahun. Paham ini juga memandang bahwa bahasa 1000 tahun itu menunjuk pada waktu yang panjang, masa yang sangat lama. Jadi 1000 tahun itu tidak dipahami secara harfiah. Itu adalah waktu yang panjang, waktu yang sangat lama. Tetapi bukan nanti. Tidak ada kerajaan 1000 tahun nanti. Karena itu namanya amilenial. Melainkan kerajaan 1000 tahun, masa yang panjang itu sekarang di bumi ini dan di sorga sudah sedang berjalan. Bagi paham amilenial, kerajaan milenium itu 1000 tahun itu menunjuk pada waktu yang panjang antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan Kristus yang kedua. Jadi itu sedang berlaku dan berjalan sekarang ini. Jadi saudara-saudara, kalau dalam pandangan premilenial, kerajaan 1000 tahun itu dipahami secara harfiah, bahwa sebelum Tuhan Yesus datang kembali, dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun itu di bumi ini. Lalu dalam pandangan postmilenial, kerajaan 1000 tahun itu tidak dipahami secara harfiah, bahwa istilah 1000 tahun itu merupakan simbol dari waktu yang sangat panjang, dan dalam waktu yang sangat panjang itu Tuhan Yesus bertata dari sorga, dan dengan kuasa Roh Kudusnya ia menggerakkan gereja, orang-orang percaya di bumi untuk memberitakan Injil. Dan itu akan terjadi nanti, belum sekarang ini. Lalu sesudah kerajaan 1000 tahun itu terjadi, baru Yesus datang kembali. Sedangkan dalam paham amilenial, mereka memandang bahwa kerajaan 1000 tahun itu tidak terjadi nanti, seperti dalam pandangan premilenial dan postmilenial. Melainkan itu sedang terjadi sekarang. Kerajaan 1000 tahun itu adalah masa yang panjang antara kedatangan Kristus pertama dan kedatangannya yang kedua. Jadi itu sedang terjadi sekarang. Nah, saudara-saudara, posisi sebagian besar gereja Protestan, termasuk kita, termasuk saya juga, sekarang ada pada
posisi pandangan yang ketiga ini, yaitu amilenial. Jadi saya dan banyak hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja Protestan menganut pandangan yang ketiga ini, amilenial. Saudara-saudara, itu tentang kerajaan 1000 tahun. Sekarang kita lihat tentang iblis yang diikat dan dilemparkan ke jurang maut selama 1000 tahun. Tetapi di akhir masa 1000 tahun akan dilepaskan sedikit. Mengapa iblis diikat selama 1000 tahun? Yaitu supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi sekali lagi jangan memahami ini secara harafiah. Melalui penglihatan tentang iblis yang diikat dan dilemparkan ke jurang maut selama 1000 tahun. Dan di akhir masa 1000 tahun akan dilepaskan sedikit. Yohanes mau mengatakan bahwa kuasa iblis sudah dipatahkan meski belum seluruhnya. Kuasa iblis sudah dibatasi. Supaya apa? Supaya iblis tidak lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Supaya iblis tidak lagi menyesatkan manusia. Supaya bangsa-bangsa dan manusia di seluruh dunia ini bisa mengenal Allah yang benar, yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Kita ingat saudara-saudara bahwa waktu Tuhan Allah memanggil Abraham, Dia berjanji akan memberkati Abraham dengan keturunan yang banyak, sehingga menjadi suatu bangsa yang besar untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Yang dimaksud dengan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain ialah supaya melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa lain boleh mengenal Allah dan diselamatkan. Namun, oleh karena pekerjaan iblis, Israel yang seharusnya mewujudkan kehidupan yang kudus untuk memperkenalkan Allah yang benar kepada bangsa-bangsa lain yang kafir, penyembah berhala, justru terjerumus pada penyembahan berhala-berhala kafir, sehingga mereka menjadi tidak berbeda dengan bangsa-bangsa kafir penyembah berhala itu. Ketika Allah menghukum mereka ke dalam pembuangan supaya mereka bertobat, sesudah 70 tahun mereka dibebaskan dan kembali ke Yerusalem. Namun ketika mereka dibebaskan dan kembali ke Yerusalem, mereka kembali dengan semangat yang baru yang dikenal dengan semangat partikularisme, yaitu semangat kerohanian yang eksklusif, bahwa sebagai bangsa pilihan, keselamatan hanya diberikan Allah untuk Israel, dan memandang bangsa-bangsa lain tidak diselamatkan. Semua ini merupakan cara dan tipu daya iblis agar bangsa-bangsa lain tetap hidup dalam kegelapan dan tidak akan pernah mengenal Allah yang benar. Saudara-saudara, dalam konteks Yohanes dan gereja perdana di akhir abad pertama, ketika Yohanes menulis kitab Wahyu ini, dunia waktu itu didominasi oleh penyembahan berhala. Bangsa Romawi yang menguasai separuh dunia ini adalah bangsa penyembah berhala. Patung-patung kaisar didirikan di kuil-kuil penyembahan di semua kota, di jalan-jalan, dan di banyak tempat. Dan kaisar memerintahkan seluruh rakyat yang ada di kekaisaran Romawi harus menyembah patung kaisar. Penyembahan berhala itu berimplikasi pada kerusakan moral masyarakat, praktek-praktek persinahan yang kuat menindas yang lemah, dan berbagai perilaku hidup yang jahat di dalam dosa, saudara-saudara. Itu semua merupakan manifestasi dari pekerjaan iblis yang menyesatkan bangsa-bangsa. Namun, sejak Kristus datang untuk yang pertama kali, kuasa iblis sudah mulai dipatahkan. Agar iblis tidak lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Agar bangsa-bangsa bisa mengenal Allah dan diselamatkan. Mari kita melihat beberapa karya Kristus yang mengikat dan mematahkan kuasa iblis itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, dalam Matius 12 ada kisah tentang orang-orang Farisi yang menuduh Yesus mengusir roh-roh jahat dengan kuasa iblis. Lalu kepada mereka Yesus berkata, bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat? Yang dimaksud seorang kuat di sini adalah iblis.
dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Nah, saudara-saudara, kata diikat di Matius 12 ini sama dengan kata mengikat dalam Wahyu 20 teks bacaan kita tadi. Pekerjaan mengikat dan mematahkan kuasa iblis sudah Tuhan Yesus mulai sejak dia menang atas pencobaan iblis di padang gurun. Sejak itu Kristus mulai mengusir setan. Kuasa dan pengaruh iblis atas orang banyak yang tersesat mulai dibatasi. Tentu kita masih ingat juga ketika 70 murid yang diutus Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mereka kembali kepada Yesus dan dalam laporan mereka berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kita bisa lihat itu di Lukas 10 ayat 17 sampai 18. Di sini jatuhnya iblis dari langit dihubungkan dengan kegiatan misi dari 70 murid itu, saudara-saudara. Nah, di lain waktu orang-orang Yunani ingin bertemu Yesus. Dan Yesus berkata kepada mereka, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yang maksudnya iblis, akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Kita bisa lihat itu di Yohanes 12 ayat 31 sampai 32. Kata melempar di sini, saudara-saudara, sama dengan kata melempar yang dipakai dalam Wahyu 20 tadi. Tidak kalah pentingnya di sini perkataan Yesus yang berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, yang maksudnya disalibkan. Apabila aku disalibkan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Semua orang, saudara, semua bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi atau Israel, tetapi semua bangsa, termasuk bangsa Yunani, bangsa Romawi, dan lain-lain. Ini sejajar dengan Wahyu 20 tadi, di mana iblis diringkus agar tidak lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Dalam kalimat positif, agar seluruh bangsa mengenal dan percaya Yesus. Jadi jelas ya, saudara-saudara, tentang arti dari penglihatan Yohanes, tentang iblis yang diikat selama 1000 tahun. Tapi di akhir 1000 tahun akan dilepaskan sedikit. Maka sekarang tentang orang-orang percaya dan jiwa para martir yang dibangkitkan, kemudian memerintah bersama Yesus sebagai imam dalam kerajaan 1000 tahun. Penglihatan Yohanes ini mau menunjuk pada Yesus yang sudah naik ke sorga, bertata sebagai raja di sana. Dan dari sorga dia memanggil, mengutus, dan memakai orang-orang yang percaya melalui kuasa Roh-Nya yang kudus untuk menjadi imam-imamnya, untuk menjadi hamba-hambanya, pelayan-pelayannya yang memberitakan Injil kepada segala bangsa, kepada semua orang, agar mengenal Kristus, percaya kepadanya, dan diselamatkan. Jadi saudara-saudara, di satu pihak, pengaruh iblis sudah dibatasi sehingga terbuka jalan bagi bangsa-bangsa untuk mengenal Kristus Juru Selamat sebagai Allah yang benar. Dan di lain pihak, Allah memakai gereja orang-orang percaya untuk memberitakan firman Kristus, Injil kasih karunia kepada dunia, supaya bangsa-bangsa, semakin banyak orang mendengar kabar tentang keselamatan yang terdapat di dalam Kristus, lalu percaya kepadanya dan diselamatkan. Dan inilah yang sedang terjadi sekarang, saudara-saudara. Inilah yang sedang terjadi di masa antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangannya yang kedua. Saudara-saudara, dari pemahaman ini maka pertama, jangan pernah takut dan kalah terhadap tipuan iblis. Kuasanya sudah dipatahkan oleh Kristus. Memang atas izin Tuhan, iblis ini masih bekerja untuk menjatuhkan orang-orang percaya ke dalam kegelapan dosa.
Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita orang-orang percaya memiliki iman yang militan, iman yang tahan pencobaan, iman yang tahan ujian, iman yang tahan godaan, bahkan iman yang tahan penderitaan. Yang kedua, ingatlah selalu, Tuhan mau memakai gereja dan setiap orang percaya untuk bersaksi tentang Kristus dalam kata dan perbuatan, supaya orang-orang di sekitar kita yang masih berbeda, yang masih berada dalam kegelapan dosa, bisa ditarik pada Kristus, bertobat, percaya, diselamatkan, dan mengalami hidup baru. Dalam penugasan yang agung ini, Tuhan memberikan kepada kita, gereja, orang-orang percaya, kuasa untuk menghakimi. Artinya dia memberikan kepada kita otoritas untuk memberitakan penghakiman Tuhan, murka Tuhan atas dosa, tetapi juga kasih karunia Tuhan atas manusia berdosa. Namun, mereka yang sudah mendengarkan tetapi tidak mau bertobat, berarti mereka adalah orang-orang yang menolak keselamatan dan terhukum. Kuasa menghakimi itu juga diberikan kepada kita untuk menghakimi iblis. Oleh karena iblis memang sudah dipatahkan kuasanya oleh Kristus, dan vonis hukuman kekal sudah inkrah, sudah tetap dijatuhkan kepadanya. Karena itu kepada kita diberikan kuasa otoritas sorgawi kalau menghadapi dan mengalami hambatan-hambatan dalam memberitakan Injil, memajukan kerajaan Allah, memajukan pelayanan, maka kepada kita ada otoritas yang diberikan oleh Tuhan untuk menghakimi iblis dan mengusirnya. Saudara-saudara, yang ketiga, optimislah selalu bahwa setiap kesaksian kita akan ada hasilnya. Orang-orang yang bertobat dan hidup baru itu akan menjadi hasil panen yang akan kita petik dari setiap kesaksian yang kita lakukan dengan kata dan perbuatan. Mengapa? Karena kuasa iblis sudah dibatasi, sehingga tidak lagi akan mampu menahan bangsa-bangsa, manusia, untuk mendengar kesaksian Injil dan menjadi percaya kepada Kristus. Ingatlah, hasil akan selalu ada. Maka jangan pernah pesimis, optimislah selalu dalam pelayanan dan dalam memberitakan Injil. Yang keempat, sebagai orang-orang yang dipakai oleh Allah untuk menjadi imam-imam dalam kerajaannya, hendaklah kita bertumbuh dalam kekudusan, sehingga kesaksian kita dapat menjadi efektif bagi orang-orang lain. Yang kelima, berbahagialah kita karena Tuhan memanggil kita dan melibatkan kita dalam pekerjaannya yang sangat mulia, yang menjadi pelayan-pelayan kerajaan Allah, untuk membawa orang-orang yang tadinya ada dalam kerajaan kegelapan masuk pada kerajaan Allah. Pekerjaan dan proyek apalagi yang lebih mulia, saudara-saudara, selain daripada proyek penyelamatan orang-orang yang sedang menuju pada api kekal yang bernyala-nyala, diselamatkan sehingga berpindah pada jalan menuju sorga. Ini proyek yang paling besar, ini proyek yang paling agung dan mulia, dan Tuhan melibatkan kita di dalam proyek yang agung ini. Maka berbahagialah kita yang tidak layak tapi mau dipakai Tuhan dalam pekerjaannya yang mulia ini. Yang keenam, saudara-saudara, berbahagialah kita karena kita semua yang percaya, yang berjuang untuk tetap setia, yang terus melawan dosa dan berjuang mengalahkannya, kita semua akan dibangkitkan dalam tubuh yang kekal untuk hidup kekal di sorga bersama-sama dengan Kristus. Saudara-saudara, Kristus setelah kedatangannya yang pertama dan sebelum kedatangannya yang kedua, sekarang ini sedang memerintah dari sorga. Dia mengutus Roh Kudus ke dalam dunia kepada gereja, orang-orang percaya, kita semua, untuk menjadikan mereka imam-imamnya, hamba-hambanya, pelayan-pelayannya yang memberitakan Injil dan firman-Nya di dunia ini, agar bangsa-bangsa, banyak orang yang menjadi mengenal Kristus, menjadi percaya dan diselamatkan. Dunia ini adalah arena dari pekerjaan iblis.
Namun ingat, kuasa iblis sudah dibatasi dan kuasa Allah sedang bekerja membuat Injil diberitakan dan diterima oleh semakin banyak orang, lalu menafasi semua segmen kehidupan, sehingga dunia ini makin hari makin baik, sampai pada saat kedatangan Tuhan Yesus menjadi sempurna dalam langit baru dan bumi yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk bimbingan-Mu bagi kami dalam memikirkan firman Tuhan yang tertulis di Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6. Hamba berdoa untuk setiap pemberita firman di Gereja Masih Injili di Minahasa pada hari Minggu tanggal 18 Mei sampai Sabtu 24 Mei. Tuhan urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus yang di dalamnya memberikan hikmat dan pengetahuan, sehingga dapat memberitakan firman-Mu ini dengan jelas, dengan tegas, penuh kuasa, sehingga makin banyak orang yang datang kepada Yesus dan bertumbuh di dalam kebenaran untuk hidup memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah Gereja Masih Injili di Minahasa, berkati badan pekerja majelis sinode. Pergumulan-pergumulan gereja adalah merupakan realita di sepanjang sejarah. Kiranya Tuhan juga terus campur tangan di tengah-tengah pergumulan Gereja Masih Injili di Minahasa dan hamba-hamba Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian untuk sesi saat ini saudara-saudara. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan berikut. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.